Juwadi. Di sini saya akan berbagi informasi tentang dampak COVID-19 terhadap keadaan paru-paru. Saya akan membahasnya dalam 4 hal. Nah, yang pertama adalah perbedaan COVID-19 dengan SARS dan MERS. Yang kedua adalah gejala umum terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, keadaan paru-paru terinfeksi COVID-19. Dan yang keempat adalah keadaan paru-paru setelah sembuh dari COVID-19. Mari kita bahas satu per satu. Nah, yang pertama, perbedaan COVID-19 dengan SARS dan MERS. Dimulai dari masa inkubasi. Masa inkubasi adalah waktu dari kuman untuk berkembang biak dalam tubuh seseorang. Nah, SARS itu memiliki masa inkubasi 1-14 hari dengan rata-rata 4-5 hari. Kemudian MERS memiliki masa inkubasi 2-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Dan COVID-19 memiliki masa inkubasi 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Selanjutnya, gejalanya. Nah, gejalanya itu ketiganya hampir sama karena virusnya dari keluarga yang sama. Nah, gejalanya dapat menyebabkan demam, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, batuk, lemas, sakit kepala. Nah, sedangkan saat gejalanya semakin berat akan mengalami seperti pneumonia, yaitu demam, batuk, dan kesulitan dalam bernafas. Selanjutnya dari penyebarannya. Penyebarannya itu ketiganya dari hewan ke manusia. Dari SARS itu diduga dari luwak ke manusia. Kemudian MERS dari unta berpunuk ke manusia, dan COVID-19 itu diduga dari kelelawar ke manusia. Kemudian pengobatannya. Nah, SARS dan MERS itu pengobatannya dengan diberi obat Lopinavir, Ritonavir, dan obat antivirus bernama Remdesivir. Nah, itu terbukti efektif sebagai pengobatan. Namun dalam kasus COVID-19 obat itu belum efektif dan masih terus dilakukan penelitian untuk menemukan obat COVID-19. Dan yang kedua adalah gejala umum terinfeksi COVID-19. Yang pertama yaitu demam tinggi dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian batuk dan sesak nafas. Dan gejala lain yang jarang muncul tapi ada kemungkinan yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, konjungtivitas, dan ruam di kulit. Nah, gejala itu dapat muncul dalam waktu 2-14 hari. Kemudian yang ketiga adalah keadaan paru-paru yang terinfeksi COVID-19. Nah, orang yang terinfeksi COVID-19 dapat ditempatkan dalam 4 kategori. Yang pertama, orang yang subklinis dan orang yang terinfeksi memiliki virus tapi tidak ada gejala. Kemudian yang kedua, orang yang terinfeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Yang ketiga, kelompok yang mengembangkan gejala mirip flu burung. Yang keempat, kelompok yang mengembangkan penyakit parah disertai pneumonia. Nah, pneumonia ini akan berkembang. Yang terjadi adalah lapisan pohon pernapasan terluka, kemudian mengalami peradangan, mengalami iritasi pada saraf di lapisan jalan napas. Nah, kemudian jika kantung udara meradang mengakibatkan curahan bahan inflamasi ke paru-paru yang kemudian berakhir pneumonia. Nah, ini mengakibatkan paru-paru tidak mendapat oksigen
yang cukup untuk aliran darah, mengalami penurunan dalam tubuh, mengambil oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida. Yang keempat adalah keadaan paru-paru setelah sembuh dari COVID-19. Nah, pasien yang sembuh dari COVID-19 ternyata mengalami penurunan fungsi paru-paru. Diketahuinya adalah dengan adanya orang yang mengeluh pernapasannya itu terengah-engah. Ternyata mereka mengalami penurunan fungsi paru-paru 20-30%. Nah, itu diketahui dengan adanya pemindaian. Ternyata ada organ paru-paru yang bermasalah. Dan terlihat bahwa paru-paru itu seperti kaca yang buram. Nah, sebenarnya ada cara untuk meningkatkan fungsi paru-paru, yaitu dengan latihan kardiovaskular, yaitu seperti berenang, latihan pernapasan, berlari, dan makan makanan yang kaya akan antioksidan. Kemudian pada CT scan itu terdapat bercak-bercak putih, dan ternyata pada paru-paru itu menumpuk cairan dan adanya bercak-bercak putih itulah yang menyebabkan penurunan fungsi pada paru-paru. Nah, sebenarnya orang yang terinfeksi COVID-19 dapat pulih kembali. Namun pada kasus di Italia, orang yang dengan keadaan penyakit yang buruk, keadaan tubuhnya itu buruk, akan sulit untuk pulih kembali. Nah, kita dapat melakukan pencegahan dari terinfeksinya virus corona dengan rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker bagi yang sakit maupun yang tidak, menghindari orang yang batuk dan bersin, kemudian melakukan physical distancing, melakukan pola hidup yang bersih dan sehat. Nah, itu dapat membantu dalam mengatasi virus corona. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.